Gua Belanda gua Jepang di Bandung, Tahura. Oh iya. Kan sana kan mitosnya nggak boleh ngomong lada tuh. Iya. Jalan-jalan ngomong lada. Ah itu beneran itu mah. Angin kencang. Angin, hujan angin kenceng. Padahal panas tadinya. Tadinya panas, angin itu bener-bener angin tuh. Kan itu kan turunan gitu tuh, jadi air tuh turun dari semua tuh. Nah kita mau naik mau masuk rumahnya tuh, tiba-tiba tuh di rumahnya kan rumput-rumput gini nih, tiba-tiba banyak kalajengking. Tadinya nggak ada kan? Nggak ada demi dan nggak tahu dari mana. Dan kalajengkingnya tuh hampir segede lobster yang air tawar itu, tau nggak? Itu yang sampai hitam ke ungu, iya. Kita pergi nggak nyampe 500 meter terang, berhenti hujannya. Ah percaya nggak percaya itu kayak nggak diizinin beneran. Jadi pas sudah 500 meter gitu, nggak jauh rumahnya masih masih kelihatan. Tika mana? Tadi udah kan kesini, habis itu duduk bentar, dipanggil lagi ke bawah sama Dela. Itu yang manggil Kavi kesini siapa? Mas Kavi dipanggil siapa? Gila. Udah keserupan deh langsung. Enggak. Itu emang ciri-ciri ini mas, ciri-ciri kru yang pernah syuting waktu dia kerja di tempat sebelumnya. Orang-orang pas Emang dia kesini pada ngomongin kan, Kavi kan bekas kru, bekas tim ini kreatif program misteri. Program misteri gitu. Makanya bawa kuburan. Makanya kalau misalkan ngelihat BTS-nya di YouTube di mana itu ada muka Mas Kavi seliweran. Lebih ke penampakan, dikasih lingkaran merah. Iya mas, maksudnya gimana sih mas? Emang lu beneran itu? Itu ceritain dulu dong, apa program misteri itu kayak gimana sih? Oke, jadi gua dulu pernah kerja di salah satu stasiun TV nasional ya. Ya, kebetulan waktu itu gua dapat program misteri gitu lah. Kita kayak menjelajah ke tempat-tempat yang angker. Oke. Penelusuran? Nggak, ya lebih ke penelusuran dan adventure gitu sih. Oh iya. Ya, mungkin kalau orang-orang pikir di TV tuh acara-acara gitu mah settingan gini. Settingan? Enggak sepenuhnya. Tempatnya beneran. Oh. Tempatnya beneran, serem. Maksudnya serem tuh berarti ketika lo datang nggak enak hawanya? Beda, ada aja kejadiannya. Oke. Jadi gua pernah kejadian tuh gua syuting di episode perdana nih. Pertama kali syuting di daerah Puncak. Di dekat daerah Cilember. Ya, jadi kan kita nyari tempat yang angker tuh di daerah sana tuh, kita nyari villa. Villa kosong, kita survei, nemu tuh villa, dan villa itu udah kosong dari tahun 90-an. Buset. Ya kita tuh kotor dong. Kita tuh syuting di tahun 2021 lah. 10 tahun lah. Udah 20 tahun ya, hampir 20 tahun. 20 tahun lah. Itu emang itu rumah sepi, dan rumah itu kontur tanahnya itu kayak bukit gitu nih, bukit. Rumahnya di atas gini. Bangunannya tua itu yang ada pilar-pilarnya gitu. Itu diurus gak tuh bangunan? Ada penjaganya tapi nggak diurus. Oh jadi kotor dong, debu gitu. Ya kayak rumah tua sih, ya plafon-plafon udah pada roboh. Nah tapi apa? Rumput-rumputnya tuh, rumput liar tinggi-tinggi. Oke. Sama udah banyak binatangnya lah. Lo kesana kenapa? Karena emang survei atau emang dibisikin sama warga? Gitu? Enggak, karena survei nanya sama warga di sini ada nggak tempat yang buat syuting horor. Kan baru episode perdana juga kan, jadi nggak yang jauh-jauh dulu tuh. Akhirnya ya udah di Puncaknya dulu. Dapat daerah Cilember tuh villa dari tahun 90 udah kosong. Nah, dari hawanya udah mantap sih. Mistis ya tuh. Akhirnya udah selesai survei. Nah, waktu yang syuting dah tuh. Kita syuting. Host semua tuh udah sampai tuh. Kayak biasanya kita kalau syuting kan di daerah tuh, di hutan atau di apa tuh biasanya kan kita base camp tuh di rumah warga. Oh iya. Kita nyewa rumah warga atau rumah Pak RT atau rumah siapa deh buat kita naruh. Yang dekat situ. Ya, buat barang-barang, buat mungkin buat loading lah. Iya, hose tacap dan lain-lain. Itu udah mulai, itu dari pagi kita udah nyampe tuh jam 10. Kita rencana syuting habis zuhur tuh. Itu masih panas tuh. Panas. Nah, pas kita udah mau berangkat, kan kru talent kan masih pada di ini. Nah, biasa gue sama director dulu tuh. Kreatif, director, produser deh tuh.
ngecek tuh. Tempatnya. Ya kita nitikin dulu nih opening di sini. Kita mulai dari sini. Nah pas datang kebetulan direkturnya itu dia kayak ya bisa lihat lah. IndiHome. Yes. Oke. Dia IndiHome. Indigo ya. maksudnya. Indigo, Iya. Enak banget nih iklan deh. Terus Indigo juga program gue sih. Terus. PH itu Indigo. Oh iya PH. Iya bener Indigo PH. Temennya Sandika tuh dia. Iya. Suka nyari jale tuh. Udah jangan. Jangan. Lanjut tuh. Gua director, produser. Cek tuh. Kan kontrak naik tuh. Habis hujan licin tuh. Lumpur nggak? Nggak. Enggak, tanah. Rumput tanah tapi yang rumput gajah gitu yang licin tuh. Direkturnya muter dulu tuh, muter. Terus nyamperin gua dia. Lu udah izin belum, Pi? Ya udah bang, masa belum izin gua syuting? Izin sama siapa? Ya izin sama yang jagain. Enggak, lu penjaga sini. Penjaga mana? Ini yang jaga tinggal di gedung ini. Nah, terus gua bilang, ah gimana cara izinnya? Kita juga nggak tahu, kita nggak punya ilmu, nggak punya apa kan. Orang kata penjaga gedung itu, villa itu, boleh syuting nggak? Boleh, syuting. Nah, ternyata tuh nggak diizinin sama penunggu situ, kata direkturnya. Akhirnya, ya terus gimana? Terus bentar gue izin, dia izin dulu tuh, direkturnya izin dulu. Boleh tapi nggak boleh berisik dan sebelum maghrib harus kelar katanya. Wah ini rada berat nih, udah akhirnya buru-buru tuh kita manggil kru semua tuh, ayo kita syuting. Itu cuaca panas tuh, jam 12 siang tuh. Nah pas kita mau ke villanya tuh dari kan base campnya kan di bawah tuh, dia di atas. Pas kita mau naik, tiba tuh hujan badai. Ah itu beneran itu mah. Angin kencang. Hujan angin kenceng. Padahal panas tadinya. Tadinya panas, angin itu bener-bener angin tuh. Kan itu kan turunan gitu tuh, jadi air tuh turun dari semua tuh. Nah kita mau naik mau masuk rumahnya tuh, tiba-tiba tuh di rumahnya kan rumput-rumput gini nih. Tiba-tiba banyak kalajengking. Hah? Tadinya nggak ada kan? Nggak ada, demi dan nggak tahu dari mana. Dan kalajengkingnya tuh hampir segede lobster yang air tawar itu, tau nggak? Itu yang sampai hitam ke ungu, iya. Serius? Lo ngeliat? Lihat. Gue waktu itu sempat videoin sih, tapi kayak di handphone yang lama deh. Oh iya. Ada bokepnya nggak? Nggak. Oh iya. Jangan ngomong. Soalnya gue telegram soalnya. Jadi direkam tuh ada banyak banget. Kayak nutupin jalan. Kayak nutupin jalan tuh. Akhirnya kita Tuh kalajengking tuh bahaya kan ya? bahaya kalau Itu ada ininya, ada bisanya. iya. Dia pinter, banyak bisanya. Banyak bisanya. Terus akhirnya kita singkirin tuh pakai kayu lah. Kayu akhirnya kita masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam. Oh Tetap ke dalam. Tetap kita ke dalam, kita tetap mau syuting. Akhirnya kita ke dalam tuh udah pada rontok kan. Atas-atas tuh kayu-kayunya. Siling-silingnya tuh udah pada tua. Ada kamar mandi juga tuh. Kita masuk tuh kamar mandi tua tuh, ada bathtub. Nah pas di bathtub itu kalajengking semua. Kalajengking lagi. Sebelumnya lo kesana nggak yang pas lagi survei bertiga? Kalau gue nggak sampai ke dalam sih. Nggak sampai ke dalam. Pas kita cek ke dalam tuh di bathtubnya itu bathtub tua gitu udah ya kotor banget lah pokoknya. Terus ada bilang kalajengking. Kalajengking banyak tuh lagi pengen naik ke atas bathtub gitu, cicit. Gitu. Dan ya banyak juga sih, akhirnya nggak jadi tuh syuting situ. Oke. Satu faktor keamanan sih. Keamanan karena kalajengking ya? Kalajengking dan di dalam itu ada sarang tawon gede banget. Waduh, ada tawonnya mas? Ada. Gede loh. Pas haminnya itu kan Nggak masuk ya mas? Nggak masuk. Surveinya sampai luar doang mas. Kenapa mas nggak masuk? Karena lo juga pengen ini? Surprise gitu? Enggak, karena waktu survei pertama itu kita ngeliat dari luar dong, udah itu pas udah mau maghrib tuh. Emang udah horor tuh dari luar itu. Ditawarin sama si penjaga ya, mau lihat dalam nggak usah, terima kasih. Iya. Karena kan kita survei nggak bawa orang pinter, nggak bawa yang... Dan dia juga ngomong banyak kalajengking loh. Ada seorang tawon loh. Akhirnya baru ngeliat ke dalam tuh pas syuting aja. Pas ngeliat ke dalam, ternyata banyak. Berarti di luar hujan dong mas? Hujan. Oke. Akhirnya diskusi sama produser, gimana nggak mungkin nih kita nih syuting nih. Itu kita udah bawa hostnya, udah bawa kru kan. Alat udah siap? Alat udah siap, kru udah pakai jas hujan semua. Akhirnya ya udah deh kita cancel hari ini. Nah, mobil langsung jemput.
naik. Kita pergi, nggak nyampe 500 meter terang. Berhenti hujannya. Ya percaya nggak percaya itu. Itu kayak nggak diizinin beneran. Jadi pas sudah 500 meter gitu, nggak jauh rumahnya juga masih kelihatan. Itu terang, nggak ada hujan. Jadi hujan tuh kayak di daerah situ doang. Akhirnya udah kita mau nggak mau balik ke hotel, bikin cerita lagi. Nyari lokasi lagi maksudnya. Oh berarti benar-benar dibatalin? Batal. Gue pikir batalin hari itu doang gitu. Enggak batal, jadi kita episode perdana itu kita syutingnya di besokannya cari tempat lain. Nah pas kita lagi nyari-nyari kan, ada orang lokal situ nyari-nyariin gini-gini. Nah kita meeting kan tuh di kamar tuh. Kebetulan waktu itu kreatifnya ada cewek. Oh pantesan di kamar ya? Iya produsernya juga cowok, PA-nya cowok cewek. 4 lawan 1? Iya kita ngumpul tuh di situ tuh. Hostnya sendiri-sendiri deh tuh. Oke. Lagi meeting, tiba-tiba jam 2 pagi deh. Host yang cewek terus sendiri gedor-gedor. Host yang cewek gedor-gedor? Iya. Gedor kamar lo? Iya, yang Kamar kita, meeting lo itu? iya meeting lagi rame-rame tuh gedor-gedor. Buka dia panik tuh. Jadi dia tuh disamperin. Lagi tidur. Sampai sama siapa? Jadi sama penunggu sana. Jadi dia pulang dari situ, nggak mandi, nggak keramas, nggak apa langsung tidur. Di hotel tuh. Ini tiba-tiba tuh kayak tanya pas dia lagi tidur, ada yang di sini nih. Oh anjir apaan? Kayak cewek-cewek noni gitu. Oke. Noni Belanda gitu. Dia bilang sih kayak mimpi tapi dia bangun gitu. Rep-repan ya? Iya dia kayak sadar gitu. Akhirnya lari tuh, ketakutan tuh. Akhirnya kita suruh, lu tadi pulang dari sana mandi nggak? Keramasnya enggak mas, langsung tidur. Ya udah kita keramasin. Kita suruh mandi. Oh gue pikir lo keramas. Kita suruh mandi akhirnya tuh, suruh mandi. Nah mulai dari saat itu tuh sampai episode terakhir tuh dia nggak berani tidur sendiri tuh host. Jadi hostnya tuh tidur sama kreatif yang cewek sama PA yang cewek. Jadi sekamar bertiga. Oke. Padahal lu masih episode perdana. Gue penasaran, director lo kan sebenarnya kan yang ngebuka ini semua kan maksudnya kan lo harus izin dulu Vi gitu. Dia ngomong apa ketika di dalam ada kala jengking terus hujan terus segala lama hujan berhenti dia ada ngomong apa lo nggak? Enggak, dia bilang udah iya dia bilang udah cabut nggak diizinin kita gitu. Wah, ini juga bahaya juga nih. Kayak mau bertamu mas ke rumah orang, tapi orangnya ibaratnya lagi sibuk, nggak mau nerima tamu gitu kali. Nah tuh udah tuh. Itu baru episode 1. Udah langsung gitu tuh. Terus hostnya juga ketakutan disamperin. Dan ternyata emang rumah itu dulu bekas punya orang Belanda juga. Yang itu yang tadi Yang di kosong atas villa, itu. iya. Itu. Nah kalau kita sih sebenarnya kalau syuting gitu ya kalau kita nggak tahu mah cuek aja ya. Ya karena Nggak tahu maksudnya nggak tahu. ya nggak tahu di situ serem atau di situ apa kita sama syuting bisa selama ini cuek aja syuting aja. Nah karena direkturnya bisa kan jadi wah anjir. Tapi itu pengalaman pertama lo pegang program misteri? Program horor ya, yang benar-benar ke tempat horor ya. Tuh, Tapi lo orangnya takutan nggak? wah setengah-setengah sih. Kalau pengalaman pribadi lu mas, kayak misalkan itu kan kerjaan ya. Kalau misalkan sebelum kerjaan itu lu, sebelumnya lu kerja di situ tuh ada pengalaman pribadi kan? Enggak sih jarang. Berarti Gue sih orangnya gue sih lebih ke cuek sih, bodo amat. Tapi lu merinding nggak pas direktur lu tadi maksud gua lo orang cuek nih tapi ketika direktur ngomong Vivi lu Gue sih merinding pas yang kalajengking malah. ya itu tiba-tiba hujan, ada kalajengking banyak, nutupin jalan masuk tuh, terus pas cabut terang. Nah itu tuh yang gue bikin merinding. Bisa begitu Goib ya? banget ya. Iya, itu tuh pengalaman lumayan lah itu. Merinding. Ada banyak, itu kan di puncak ya. Tapi akhirnya episode 1 lo di tempat lain dan Tempat lain. berhasil syuting lah ya. Ya akhirnya kita nyari villanya yang villa tua tapi yang masih disewa. Oh, masih disewa. Suara-suara ada gitu. Komersil. Jomang look. Ya kan banyak di Nah di situ lo dapet apa? di puncak kan banyak villa Di jadul. situ lo dapet apa sebagai episode perdana? Nggak dapet apa-apa sih. Maksudnya kalau yang di akhirnya pindah set kan kita pindah lokasi kan. Enggak maksud gue secara buat tayangan lo dapet setan nggak atau apa gitu? Oh setan sih. Di episode perdana itu mas. Episode perdana itu di tempat yang udah pindah. Apa karena setan yang nggak ada makanya pakai jurus?
Enggak sih, enggak ada. Enggak pakai jurus juga. Oke. Tuh di puncak. Terus ada lagi pengalaman pas syuting di yang paling serem ya. Program yang sama ya? Masih program yang sama. Itu yang paling serem itu di Kesurupan ada Mas? gua Banyak pasti. Belanda gua Jepang di Bandung, Tahura. Oh iya. Tahura tuh. Kenapa seremnya? Ya, karena emang sarangnya dan situ kita kerjasama tuh sama komunitas mistis sana lah, gue lupa nama komunitasnya apa. Jadi mereka yang bisa manggil-manggil. Jadi di tempat begitu lu manggil. Yang datang banyak. Coba ceritain dong ini detailnya. Iya, jadi kan itu kan di Tahura atau Taman Hutan Raya Bandung tuh kan ada gua Belanda sama gua Jepang tuh. Terus kita syuting di gua Jepang dulu tuh. Di gua Belanda dulu. Oke. Gua Belanda kan yang atas tuh yang lantainya bagus lah, yang udah jadilah. Kalau Jepang kan masih tanah tuh. Kalau yang lurusan aja tuh Mas, itu Belanda apa Jepang ya? Sama sih. Sama lurusan ya? Kalau yang kebanyakan lurusnya tuh Belanda. Cuma lurus terus kiri kanan ada ruangan-ruangan Iya, gitu, itu Belanda. Kan sana kan mitosnya nggak boleh ngomong lada tuh. Iya. Karena Nggak boleh ngomong manggil, lada. iya. Lada paper maksudnya. Iya, ada. Makanya di sana kalau ngomong ini paper. Iya. Paper nggak boleh. Tapi kalau misalkan Tapi lada bahasa Sundanya lada bahasa Indonesianya lada kan ini pedes. Enggak, lada itu kan sebenarnya bukan bumbu ini. Jadi ada di daerah situ namanya kilada, penunggu sono. Iya. Kilada, jadi nggak boleh disebut. Cuma karena kita syuting kan, buat kebutuhan gambar tuh kan, kita syutingnya juga ada reka-adegan gitu tuh. Nah, kru kita suruh ini dah, bertingkah lah di dalam gua tuh. Jalan-jalan ngomong lada. Serius lu? Ini udah syuting? Oh iya. Udah syuting? Syuting. Gila. Lada. Nah, kita bikin suka bikin apa? Reka adegan gitu kan. Kalau reka adegan kan lebih ke kayak create gambar kan. Ada orang cerita dia pernah lihat ini, kita bikin tuh. Pengadegan. Iya, pengadeganan gitu, reka adegan tuh. Keluar gua muntah-muntah. Siapa yang ngomong lada? Iya. Kata kayak ada udah berat nih. Ya sama direkturnya digituin bisa. Udah. Oh. Direktur lu sesakti itu Mas. Ini orang Tapi nggak terlalu serem. orang Lewiliang. Ya itu emang, tapi pas yang di malamnya tuh yang sama komunitas itu tuh. Itu di Gua Belanda. masih. Nah itu dia kan manggil tuh. Nah kebetulan salah satu kru gua tuh ada yang kayak baru belajar gitu deh. Jadi kayak sosokan gini, mana nih nggak ada gitu-gitu. Kayak nantangin. Nah jadi kalau kata orang-orang yang komunitas itu dia kayak bentrok gitu energinya. Tapi justru malah narik. Kalau nantang-nantang gitu Mas. Iya, jadi malah narik tuh. Jadi yang mediator tuh kesurupan tuh. Iya. Dia marah-marah tuh pakai bahasa Sunda tuh, ngapain gangguin gua di sini, ngapain rame-rame di sini, bubar katanya. Pakai bahasa Sunda. Iya, cewek tuh. Wah, ngeraung-ngeraung gitu. Lo ngeliat Mas? Lihat. Terus lo apa yang lo rasain? Lihat. Wah. Rating tinggi nih. Gitu. Geblek. Agak panik kali ya? Iya. Ya karena kan di situ kan banyak yang bisa. Jadi kalau lu ketempel juga ini. Nah lebih serem sih di gua Jepang sebenarnya. Gua Jepang tuh lebih apa ya? Auranya lebih mistis sama anjir darahnya tuh lebih kenceng. Oh, bau Mas semua. Iya. Kok ada bau sih? Kok ada bau? Itu kan tempat wisata ya? Maksudnya? Enggak, beda emang wisatanya. Enggak, tapi kan maksudnya itu buat umum kan? Orang Buat bisa umum. mengunjungi Tapi kan? kan gua syuting di situ jam 1 malam. Iya. Gua kalau syuting di situ kan pasti Kalau darah bau-bau gitu. bau gusi. Iya, bau mimisan gitu. Iya gitu, kayak bau gusi berdarah lu cium gitu lah gitu terasa itu. Itu sih ya lebih ngeliat kesurupannya aja sih. Pas di gua Jepang apa Belanda tadi? Di Belanda. Yang tadi yang dipanggil. Kan kalau Belanda juga kan lumayan tuh. Kalau bingung tuh bisa tersesat kan. Oh, di dalamnya ada kayak labirin juga. Iya. Gue cuma lurusan doang. Enggak, jadi bisa ke kanan, Ke kiri. kanan ke kiri tuh ini Tahu-tahu mentok. Ini makanya. Nah, di situ ada kejadian tuh. Jadi kan kita syuting tuh kan. Kamera handheld kan kalau gitu kan. Follow. Mundur. Gue jagain kameramen di belakang. Just. Kaki gue keinjak sama kameramen. Sendal gue copot. Mundur terus. Sendal gue makin jauh kan.
kameramen gue tahan. Ini apa yang jadi tahan? Sendal gue, enter balik lagi. Ogah. Siapa yang mau masuk sendiri ngambil sendal? Kita lucu maksudnya. Iya. Oke. Akhirnya di-cut. Ya kebayang aja lu, masuk lagi sendirian yang dua Iya lah. kan dalam gue cuma ngambil sendal. Aduh bete. Mendingan gue tahan. Itu gua apa sih? Gua ketika mereka jajah di sini gitu ya? Iya, mereka bikin buat bunker-bunker, iya, penyimpanan senjata, buat tahanan juga. Itu tuh kalau di gua Belanda tuh. Ada nggak? Ada gua di Kuningan. Nah, Kuningan ini lumayan nih. Jaksel. Hah?